Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita terakhir membaca hadis yang berkaitan dengan seorang yang sedang ngantuk untuk dia itu tidur. Diperintahkan Nabi ketika dia ingin atau sedang melaksanakan sholat. Ya. Setelah kita baca beberapa keterangan dan selesai, kelihatannya sudah selesai. Baik. Baik. Berarti hadis yang berikutnya atau belum selesai syarahnya? Belum ya? Baik. Wa min hikamin atau ya. Wa min hikami dzalik, dari hikmah diperintahkan untuk kita itu tidur. Annal insan li nafsihi alaihi haqqun. Sesungguhnya seorang itu untuk dirinya itu atasnya ada hak. Terhadap dirinya sendiri itu ada hak. Faida akhbaro nafsahu atau faida ajbaro nafsahu ala fi'lil ibadah ma'al masyaqqah fa innahu yakun qad dhalama nafsahu. Maka apabila seorang itu memaksa dirinya atas perbuatan ibadah bersamaan dengannya adanya keberatan, masyaqqah, fa innahu yakun, maka sungguhnya jadilah dia itu telah mendolimi dirinya. Fa anta ya akhi la tufrid fataktasir wa la tufrid fatazid. Maka engkau, wahai saudaraku, janganlah engkau berlaku berlebihan, maka kemudian engkau akan berkurang dalam beribadah. Janganlah engkau berlebihan, maka engkau akan menambahnya. Itu dua kalimat ini, dengan berlebihan itu seorang bisa mengurangi ibadahnya karena berat. Atau dengan seorang itu melampaui batas, dia pun akan menambah apa yang dia lakukan. Jadi dua kata ini bisa terjadi pada seorang yang melampaui batas dalam sebuah amalan. Masih kaitannya dengan judul bab. Ya. Kita masuk ke hadis berikutnya. Qala rahimallah, berkata penulis atau al-Imam An-Nawawi rahimallah, wa an Abi Abdullah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhumah. Dari Abi Abdullah Jabir ibni Samurah, semoga Allah meridai keduanya, dia dan bapaknya. Qala, berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu as-salawat. Dahulu aku salat bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa salat. Fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslim. Maka jadilah salatnya Nabi di saat itu sedang dan khutbahnya juga sedang. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Salatnya demikian. Qauluhu qasdan ay bainat tuli wal qisar. Dijelaskan kata qasdan di situ oleh Al-Imam An-Nawawi antara panjang dan pendek, berarti pertengahannya sedang. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Abdullah Jabir ibni Samurah. Kita akan melihat penjelasan beliau.
Asyarah penjelasan, qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata seorang yang alim, Ibnu Utsaimin semoga Allah merahmatinya. Amma hadis Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Faqad qal, maka sungguh telah berucap di situ. Ya, innahu shalla ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia pernah salat bersama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahir annahu yuridu al-jumu'ah. Zahir dari ucapan Jabir bin Samurah ini, yang dimaksudkan dia itu sholat Jumat. Dari ucapan ini kelihatannya maksudnya sholat Jumat. Fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Itu sholatnya Nabi di saat itu sedang, tidak panjang, tidak pendek, dan khutbahnya juga tidak panjang dan tidak pendek. Wal qasdu, sedangkan kalimat al qasdu itu kata qasdan, ma'nahu at-tawassut. Maknanya apa? At-tawassut, pertengahan. Alladzi laisa fihi takhfifun atau takhfifun mukhallid. Tidak ada padanya keringanan yang jarang. Wala tazkirun mumallun, tidak pula yang memberatkan, yang bosan. Wa qad sabata 'ani Nabi SAW annahu qala, dan telah tetap bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, inna tula salati rajul wa kisara khutbatihi, itu dinamakan dengan mu'natun min fikhihi. Orang, sesungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbahnya itu merupakan suatu tanda dari fikihnya. Suatu tanda dari fikihnya, fikih pemahaman dia terhadap hal tersebut. Alamatun, itu tanda. Ala fikhihi, atas fikihnya, wa dalilun alaih, dan menunjukkan atasnya. Artinya fikih orang ini bagus dalam memahami permasalahan. Walladhi yukhad min hadain al-hadisain annahu la yanbaghi lil insan ay yahmila nafsahu wa yashqa alaiha fil ibadah wa inna ma ya'khud ma yutiqu. Bisa kita ambil dari dua hadis di atas, seorang itu sepantasnya untuk tidak membawa dirinya dan memberati atas dirinya di dalam ibadah. Membawa artinya memikul, ya, dan memberati atas dirinya dalam ibadah, dan hanya saja dia mengambil apa yang dia mampu di dalam ibadahnya. Di hadis yang tidak perlu banyak keterangan karena sudah banyak keterangan sebelumnya tentang hal yang berkaitan dengan orang yang melampaui batas di dalam sebuah ibadah. Sehingga beliau hanya menerangkan sebentar dengan kalimat-kalimat yang pendek yang menunjukkan bahwasannya tidak boleh kita itu memberati diri kita dalam ibadah kepada Allah. Baik. Selesai kita dari penjelasan hadis di atas. Dan kita masuk hadis yang lain. Qala rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Juhaifata Wahab ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Abi Juhaifah Wahab ibni Abdillah, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata, akha an-nabiyyu SAW baina Salman wa Abi Darda. Nabi SAW mempersaudarakan antara seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Dipersaudarakan Nabi karena kaum Muhajirin datang ke kaum Ansor, yang mana orang-orang Muhajirin itu tidak punya tempat tinggal dan seterusnya, sehingga Nabi itu mempersaudarakan mereka.
di antaranya Salman dan Abi Darda. Fazaro Salman Abu Darda, maka kemudian ceritanya bahwa Salman mengunjungi Abu Darda di rumah Abu Darda. Fara'a Umma Darda mutabaddilatun. Faqala ma sya'nuki. Kemudian Salman melihat Ummu Darda itu dalam kondisi yang pakaiannya itu kusut, tidak terurus. Maka Salman berkata, apa yang terjadi atau apa yang membuat keadaanmu ini? Qalat berkata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Bahwa saudaramu yang namanya Abu Darda itu, dia tidak memiliki keperluan di dunia ini. Ya sudah, masalah dunia sudah tidak punya keperluan lagi. Faja'a Abu Darda, maka kemudian datanglah Abu Darda, fasana'a lahu ta'aman. Kemudian Abu Darda membuat makanan untuk Salman, saudaranya. Faqala lahu, maka berkata Salman ya kepada Abu Darda, kul fa inni sha'imun. Si Abu Darda mengatakan pada Salman, kul fa inni sha'imun. Makanlah karena sungguhnya aku sedang berpuasa, kata Abu Darda. Qala ma ana bi'aklin hatta ta'kul. Ya. Aku tidak akan makan sampai engkau makan, kata Salman kepada Abu Darda. Fa'akalah, kemudian Abu Darda pun makan. Falamma kana lailu dhahaba Abu Darda yakum. Tatkala di malam harinya, pergilah Abu Darda kemudian berdiri untuk sholat. Faqala lahu, berkata Salman kepada Abu Darda, nam fanama. Tidurlah kamu. Kemudian Abu Darda pun tidur. Summa dhahaba yakum faqala lahu. Kemudian Abu Darda dari tidurnya bangun lagi dan berdiri untuk sholat. Faqala lahu nam. Berkata Salman kepada Abu Darda, tidurlah. Falamma kana min akhir lail qala Salman. Maka tatkala di akhir daripada malam, ya malam itu Salman berucap kepada Abu Darda, kum al'an. Berdirilah sekarang. Fasallaya jami'an. Maka kita berdua akan sholat berjamaah. Faqala lahu Salman, berkata Salman kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya untuk Rabbmu, atasmu ada haknya. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Dan sesungguhnya untuk dirimu, atas engkau ada haknya pula. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan kepada keluargamu, atasmu ada hak pula. Kemudian fa'ati kulla di haqqin haqqahu. Maka kata Salman, maka berikanlah setiap yang memiliki hak-haknya. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Maka kemudian Abu Darda itu mendatangi Nabi dan kemudian bercerita tentang masalah itu, menyebutkan tentang masalah itu kepada Nabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salmanu. Maka justru Nabi mengatakan telah benar Salman. Rawahu Al-Bukhari. Ya. Jadi ini hadis-hadis yang mendukung pula. Artinya masalah ini masalah manusiawi. Orang ingin ibadah, ingin itu tuh manusiawi. Dan itu terjadi pada sahabat yang ingin juga betul-betul beribadah yang dia inginkan tadi. Tetapi menjadi petunjuk bagi kita dari cerita ini, memang itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu terjadi, ada hikmahnya. Yaitu kejadian ini menjadi hikmah bagi kita untuk mengambil pelajaran. Dan kemudian Nabi pun membenarkan
cara Salman tadi. Asyarah penjelasan. Hadisnya Bukhari ya, riwayat Bukhari. Qala al-Allama Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Berkata seorang alim Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Qala al-muallif, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, fima rawahu an Abi Juhaifah Wahab ibni Abdullah anna Nabi sallam akha baina Salman wa Abi Darda. Pada apa yang telah meriwayatkan dari Abi Juhaifah ibni Abdullah Wahab ibni Abdullah, bahwasanya Nabi SAW itu mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda radhiyallahu anhuma jami'an, semoga Allah meridai keduanya secara keseluruhannya. Akha bainahuma, Nabi mempersaudarakan keduanya. Maksudnya aqada bainahuma aqda ukhuwah. Nabi mengikat keduanya itu dengan ikatan persaudaraan. Mereka jadi saudara. Dan ini adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW di dalam mempersaudarakan apa? Daripada sahabatnya. Jadi menjadi saudara. Dan ini khusus, pengkhususan Nabi dalam amalan ini. Kalau kita sih tidak bisa mempersaudarakan orang ya, Nabi mempersaudarakannya. Baik. Kemudian, wadzalika annal muhajirin hina qadimu al-Madinata akha sallallahu alaihi wasallam bainahum wa bainal ansar. Yang demikian itu terjadi karena orang-orang muhajirin dari Mekah, ya, dari Mekah, ketika mereka datang ke kota Madinah, Nabi pun mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Ansar, orang yang ada di kota Madinah. Ayo. Alladzina taba'ud dara wal iman min qablihim. Yaitu orang-orang yang sudah menempati kota Madinah, orang-orang Ansar itu, orang-orang yang sudah menempati kota Madinah dan keimanannya di kota itu dari sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Bahkan al-muhajiruna fi hadal aqdi lil ansar bimanzilatil ikhwah. Dan orang-orang Muhajirin di dalam ikatan ini dengan orang-orang Ansar itu kedudukannya adalah kedudukan saudara, ikhwah. Hatta innahum kanu yatawarasuna bihadal aqdi hatta anzalallahu azza wa jalla. Sehingga mereka itu keadaannya mewariskan, saling mewariskan dengan sebab ikatan ini. Sehingga turunlah firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dalam surat Al-Anfal ayat 75. Dan ulul arham, yang memiliki ulul arham, kekerabatan secara rahim, sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain yang telah ditulis di dalam kitab Allah, yang telah tercatat dalam Al-Quran. Faja'a Salman data yaumin. Cerita lebih lanjut. Maka datanglah Salman pada suatu hari. Wa dakhala dara akhihi Abi Darda. Kemudian dia masuk kepada saudaranya karena sudah dipersaudarakan. Datang. Kalau enggak saudara enggak boleh masuk. Ummu Darda sendiri di rumah. Paham ya? Ummu Darda sendiri di rumah. Masuk. Bahkan melihat siapa? Ummu Darda. Itu masuk ke saudaranya namanya Abi Darda. Wa wajada imra'atahu Umma ad-Darda. Tapi Salman mendapati Ummu Darda. Kemudian mengatakan, atau dalam kondisi mutabaddilah, dalam kondisi kusut pakaiannya. Yakni laisat 'alaiha thiyabul mar'ati dat az-zauj. Yaitu tidak memiliki pakaiannya seorang istri yang memiliki suami. Keadaannya itu kayak orang tidak punya suami.
tidak terurus, dari segi berpakaian aja tidak terurus. Bal alaiha siyabun laisat jamilah, bahkan dia punya pakaian yang tidak bagus, tidak cantik. Faqala laha, maka berkatalah Salman kepada Ummu Darda, ma sya'nuki, apa keadaanmu ini? Qalat, berkata Ummu Darda, inna akhaka Aba Darda laisa lahu syai'un minad dunya. Sungguhnya saudaramu namanya Abu Darda itu tidak ada baginya sesuatu dari urusan dunia ini. Yakni annahu mu'ridun anid dunya wa anil ahli wa anil aqli wa anil kulli syai' wa an kulli syai'. Itu maksudnya Abu Darda itu berpaling dari dunia, berpaling dari keluarga, berpaling dari makan dan segala sesuatu. Jos toh? Jos gak? Jos. Iya tak? Kalau bahasa kita kan jos banget ini. Tapi apakah ini suatu perkara yang pertengahan atau benar? Tidak. Nabi SAW menjelaskannya nanti. Sebagaimana tadi dalam hadis. Baik. Apa-apa kita ulangi dari cerita beliau ya. Baik. Kemudian Thumma inna Aba Darda lama ja'a sana'a li Salman ta'aman. Kemudian Abu Darda itu tatkala datang membuat makanan untuk Salman. Faqaddamahu ilaih, kemudian dia menyajikan untuk Salman. Waqala, dan mengatakan, kul fa inni shaim. Kata, makanlah, sungguhnya aku sedang puasa. Faqala lahu, Salman mengatakan padanya, kul wa uftir, makanlah dan berbukalah. Aftir, kul wa aftir, makanlah dan berbukalah. Wala tasum, jangan engkau puasa. Li'annahu alima min halihi biwasitati kalami zaujatihi annahu yasumu daiman. Karena Salman tahu keadaan Abu Darda ini dengan perantara ucapannya istrinya Ummu Darda, bahwa si Abu Darda ini puasa terus begitu. Makanya dia tahu keadaannya, maka makanlah kamu, jangan kamu berpuasa. Kemudian wa annahu mu'ridun anid dunya wa anil akli wa gini. Karena memang Abu Darda itu memang orang yang berpaling dari dunia, dari makan dan yang selainnya. Fa akala tsumma nama. Kemudian dia makan, kemudian dia tidur. Fa qama liyusalli, kemudian berdiri untuk salat. Fa qala lahu Salman, sama mengatakan, "Nam, tidurlah." Fanam, kemudian dia manut, tidur. Tsumma qama liyusalli, kemudian dia bangun lagi untuk sholat. Faqala nam, kemudian Salman mengatakan tidur. Dia tidur. Walamma kana fi akhir lail, tatkala di akhir malam itu, qama Salman radhiyallahu an wa shallaya jami'an. Bangun, kemudian mereka berdua sholat jami'an, bersama-sama. Wa qawluhu, nah ini akan jelas. Shallaya jami'an. Ini kalimat ini bercabang. Mereka berdua sholat secara bersama. Dhahiruhu, dhahir dari kalimat ini, annahuma shallaya jama'atan. Keduanya itu sholat secara jamaah. Dari dhahir ini. Wa yuhtamalu annahuma shallaya jami'an fi zaman. Ya. Wa kullun yusalli wahdah. Wa kullun yusalli wahdah. Dan bisa dibawa kepada kemungkinan keduanya itu sholat jami'an dalam ucapan ini fi zaman, di waktu itu sama-sama sholat. Di waktu itu sama-sama sholat. Yaitu maksudnya setiap dari mereka sholat sendiri-sendiri, tapi waktunya barengan, begitu maksudnya. Itu ada kemungkinan. Baik. Wahadil masalah ini masalah fikih. Wa'ani, dan aku maksudkan as-shalah jamaah fi sholatil lail, yaitu yang maksudkan aku di sini menjadi masalah itu adalah sholat jamaah di sholat malam itu jaizatun, perkara yang boleh.
Lakin akan tetapi kata beliau la taf'al daiman. Janganlah engkau mengerjakan secara ajak terus-menerus. Boleh berjamaah tapi bukan dilakukan terus-menerus. Itu kata beliau rahimahullah. Walakin taf'al ahyanan, akan tapi engkau mengerjakan dengan terkadang. Faqad shalla an-nabiy SAW. Ada riwayat. Memang sholat jamaah itu ada di malam hari. Nabi SAW pernah sholat al-lail, itu sholat malam, jamaatan secara jamaah, ma'abni Abbasin radhiyallahu anhu, bersama Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia dan bapaknya Abbas, karena dia datang ke rumahnya siapa? Abdullah bin Abbas ini. Dia punya bibi namanya siapa, Mas? Bibinya Abdullah bin Abbas. Maimunah atau siapa itu? Ya, nanti kalau salah ya, bibinya, makanya dia lihat Nabi itu sholat, kemudian dia ikut. Makanya Nabi kemudian pertama berdiri di sebelah apa? Sebelah kiri, kemudian Nabi pun memutar badannya, menempatkan di sebelah apa? Kanan Nabi. Itu juga dalil kalau dua orang sholat, sholatnya di samping. Itu dalil juga. Itu demikian terjadi. Kemudian Ma'a Hudzaifah juga, Nabi pernah sholat bersama Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu kisah tentang Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah panjang. Kemudian Nabi SAW pun langsung sholat membaca surat An-Nisa, langsung lompat An-Nisa. Kemudian baru kembali lagi Ali Imran. Itu menunjukkan bahwa membaca tidak harus urut suratnya, tapi bisa melangkah. Itu juga, dan juga Nabi pernah sholat berjamaah bersama Hudzaifah bin Al-Yaman ini. Kemudian juga wa ma Abdullah bin Mas'ud, juga pernah sholat bersama Abdullah bin Mas'ud. Walakin al-ulama yaqulun, akan tapi para ulama rahimahumullah, mereka berkata, berpendapat, inna hadza yaf'alu ahyanan la daiman. Sesungguhnya ini atau yufal dilakukan secara ahyanan, terkadang, dan tidak secara ajak terus-menerus. Paham ya? Jadi demikianlah bimbingan para ulama dalam memahami suatu hadis. Kita kadang-kadang membutuhkan, bukan kadang-kadang, kita membutuhkan mereka untuk memahami hadis-hadis. Baik. Selalu kita itu mendahulukan penjelasan para ulama dalam sebuah masalah yang kita hadapi, itu selalu mendahulukan penjelasan para ulama. Datang pada kita hadis, kita bisa memahaminya, buku, tapi kita mencari bagaimana syarah penjelasan para ulama. Itu namanya cara yang benar. Kita lebih mendahulukan orang-orang yang terdahulu, yang lebih mendahului kita dalam hadis itu. Hadis itu bukan kita yang tahu saja, tapi hadis itu sudah berlalu, yang telah diketahui oleh para ulama terdahulu, dan mereka telah memberikan penjelasan. Betul nggak kira-kira? Iya. Ketika datang hadis, mereka lebih dahulu mendahului kita. Kita baru tahu. Maka kita melihat keterangan mereka, kemudian baru kita dengan cara berpikir kita untuk memahami apa yang mereka jelaskan. Itu yang paling bagus. Ya. Selamat, ya, karena orang-orang yang paham terhadap agama itu para ulama. Kemudian Salman, kemudian Salman pun berucap kepada Abu Darda. Ini ucapan yang bagus. Kenapa kok Salman itu seperti itu kepada Abu Darda? Kata beliau, inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya untuk dirimu atasmu ada haknya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan sungguhnya kepada keluargamu atasmu ada haknya. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan, dan sungguhnya kepada Rabbmu atasmu ada haknya juga. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki haknya. Wa hadzal qaul alladzi qalahu Salman huwal qaulul ladzi qalahu an-nabi alaihi salatu wassalam li Amr ibn al-As
radhiyallahu anhu. Dan ucapan ini yang diucapkan oleh Salman adalah ucapan yang juga diucapkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat pula, itu kepada Amr ibn al-As. Semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Amr dan bapaknya itu Al-As, ibnu Al-As. Jadi sebenarnya itu ucapan Nabi, tapi juga diucapkan oleh siapa? Seorang sahabat namanya Salman. Cocok dengan ucapan Nabi, berarti Nabi mentakrir, membenarkan ucapan tersebut. Fabihada, maka di dalam hadis ini dalilun ala anna al-insan la yanbaghi lahu ayyukallifu atau ayyukallifa nafsahu bisyam wal qiyam wa innama yusalli wa yakum ala wajhin yahsulu bihi al-khairah wa yazulu bihi at-ta'ba wal masyaqqata wal ana'ah. Sepantas seseorang itu bahwasanya seorang itu tidak pantas baginya untuk membebani dirinya dengan puasa misalnya, dengan sholat sunat maksudnya sholat malam. Hanya saja dia sholat dan dia puasa dan sholat, atau dia sholat dan berdiri atas sisi yang menghasilkan dengannya kebaikan dan menghilangkan dengannya rasa capek, rasa lelah, rasa berat, dan rasa payah. Itu dihilangkan. Jangan sampai membebaninya. Itu hal yang baik. Seperti orang tidur malam. Tidur malam, kemudian orang tidur itu kan lebih lagi menikmati istirahatnya. Seandainya itu perkara yang berkaitan dengan sholat malam, itu bukan hal yang menjadi paksaan untuk dibangunkan orang itu. Itu berkata Syekh Utsaimin dalam penjelasannya, karena orang itu sedang menikmati istirahatnya. Maka bangunkan dengan sekedar membangunkan, tapi tidak memaksa. Paham ya? Jadi orang istirahat tidur itu juga menikmati istirahat, kecuali yang berkaitan dengan sholat yang wajib, sholat malam. Jadi demikian. Dan tidak membangunkan orang dengan assalamualaikum. Paham ini? Ini satu pelajaran hadis kita lewat dalam kitab Al-Adab Mufrad. Itu tidak membangunkan orang dengan ucapan assalam. Ucapan assalamualaikum itu diberikan kepada orang yang yaqadha, yang sedang sadar. Ucapan itu. Jadi tidak membangunkan dengan assalamualaikum orang yang tidur. Nabi SAW itu ketika ada yang tidur, ada yang sedang sadar tidak tidur, Nabi itu mengecilkan suaranya agar tidak mengganggu orang yang sedang tidur dengan ucapan apa? Assalamualaikum. Itu adab, ya, adab di dalam kita itu terhadap orang yang sedang tidur. Ya, karena orang yang tidur itu sedang menikmati apa, Mas? Masa istirahatnya. Ya, saya istirahatnya. Baik. Barakallahu fikum. Masih hadis lagi nih, Mas. Penjelasannya sebentar-sebentar, hadis lagi, panjang hadisnya. Kita baca satu bagian hadis dulu. Insyaallah waktunya cukup. Tinggal berapa menit? 10 menit cukup insyaallah. Kita baca agak cepat saja. Berkata Al-Imam An-Nawawi wa an Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya. Qala berkata, ukhbira an-nabiyyu sallallahu anni aqul. Dikabarkan kepada Nabi, sungguhnya aku berkata, wallahi la asumanna nahara. Jadi diberitakan kepada Nabi tentang ucapan saya, kata Abdullah bin Amr bin al-As. Saya berkata begini, sungguh benar-benar aku akan berpuasa di siang hari. Wa akumanna laila ma istu. Dan sungguh-sungguh aku akan berdiri di malam hari sholat selama aku hidup. Selama aku hidup. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun bersabda, ya, anta alladhi taqulu dharik, engkau yang mengatakan demikian ya Amr.
Fakultu lahu, aku berkata kepada Nabi, ya qad qultuhu, aku telah berkata yang demikian itu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dengan bapakku dan ibuku wahai Rasulullah. Kalimat bi abi anta wa ummi telah dijelaskan oleh para syuruhat, para penjelas dari para ulama. Ini suatu kata yang berjalan di lisan-lisan Arab, bukan sumpah. Tapi bukan sumpah, karena sumpah dengan makhluk tidak boleh. Ini lisan-lisan yang berjalan di kalangan Arab. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Taib. Kemudian, qala fa innaka la tastati'u dzalik. Kata Nabi, engkau tidak mampu yang demikian itu. Kamu puasa di siang hari terus, malamnya satu malam kamu sholat terus. Nah ini kamu tidak akan mampu. Berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Fasum wa aftir. Puasalah dan berbukalah. Jangan puasa terus. Wanam wakum. Tidurlah dan bangunlah malam. Tidur, bangunlah. Jangan sepanjang malam bangun dan sholat. Wasum minas syahri salasata ayyam. Kemudian Nabi membimbing. Puasalah kamu dari 1 bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsaliyah. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. Wa dzalika mislu siyami dahr. Oleh sebab itu seperti puasa 1 tahun. Ya. Kan 3 hari berarti 30 kebaikan. Maksudnya 30 hari itu. Nah, berarti dia kalau setiap bulannya demikian memenuhi 30 hari. Maka dia seperti sholat apa? Dahar 1 tahun. Baik. Qultu, aku katakan, kata Abdullah bin Amr bin As, ini utiku afdhala min dalik. Aku mampu lebih utama dari itu lagi. Lebih utama dari yang kau sebutkan ya Nabi. Qala, berkata Nabi, ya, fasum yauman wa aftir yaumaini. Itu puasalah kamu 1 hari dan berbuka 2 hari. Berarti 1 bulan berapa? Setengahnya. Nah, setengah bulan. Yaitu qultu, aku katakan, fa inni utiku afdhala min dzalik. Aku mampu lebih dari itu ya Nabi. Afdhal. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Engkau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, fadzalika siyam Daud alaihissalam wa huwa a'dala siyami. Yang demikian itu puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan dia adalah yang paling tengahnya puasa itu, yang paling adilnya puasa itu. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, huwa afdhalus siyam. Itu kalimat yang lain, dia adalah puasa yang paling utama setelah puasa yang wajib. Fakultu, aku katakan, kata Abdullah bin Amr, masih lagi menunjukkan bahwa dia mampu. Fa ini utiku afdhal min dzalik. Jelas tak? Jelas. Ya. Aku mampu lebih dari yang itu. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, la afdhalah min dzalik. Tidak ada yang lebih utama daripada itu lagi kalau sudah yang sunnah. Ya. Wala akuna qabiltu as-salasatal ayyam allati qala Rasulullah ahabbu ilayya min ahli wa mali. Wal'an, ya akhirnya dia kemudian di kemudian harinya, kalau seandainya aku menerima 3 hari yang Nabi SAW pernah berkata, maka aku lebih aku lebih mencintainya daripada keluargaku dan hartaku. Artinya dia kemudian hari itu menyesal kalau dia tidak mengambil wasiat Nabi tadi. Udah, yang tadi Nabi ajarkan pertama apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian dia bilang, aku mampu lebih dari itu. Nabi bilang, puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Aku mampu ya Nabi. Nabi bilang puasa Daud. Ternyata yang dia mengatakan seandainya itu, kenapa saya tidak mengambil yang pertama? Itu lebih gampang dan lebih mudah daripada mengambil puasa Daud alaihissalam. Itu berat itu Mas.
Walaupun Nabi mengajarkan kepada dia begitu, tapi sesungguhnya itu berat. Karena dia bilang dia mampu lebih daripada apa yang disebutkan Nabi sebelumnya. Itu 3 hari di setiap bulan itu lebih gampang dan lebih mudah dibandingkan yang puasa Senin Kemis. Banyak mana mas? Puasa Senin Kemis yang puasa 3 hari tiap bulan. Nah, Senin Kemis toh. Nah 3 hari 1 bulan itu lebih ringan sebenarnya. Barakallahu fikum. Itu aja yang pelajaran bisa ambil pas. Alhamdulillah satu hadis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.